Seorang gembong pencuri spesialis mobil lintas provinsi ditangkap tim gabungan Polres Kepahyang dan Polda Bengkulu. DY, warga Lintang 4 Lawang, Sumatera Selatan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas usai terlibat baku tembak dengan polisi di tempat persembunyiannya di Kota Pagar Alam, Sumsel. Bahkan DY sempat mencoba kabur dengan menabrakkan mobilnya ke anggota polisi yang akan menangkapnya. Namun sayang, 3 teman pelaku yang berada di lokasi berhasil kabur. Sebelumnya, komplotan yang dipimpin DY baru saja mencuri 2 unit mobil di wilayah Kepahyang. Polisi yang melakukan pengejaran berhasil menemukan persembunyian pelaku dan menggerebeknya. Mendapatkan laporan polisi bahwa di wilayah hukum kami ada terjadi pencurian kendaraan bermotor jenis mobil. Dari penyelidikan kami dapat informasi pelaku berada di Kabupaten Tetangga dan kami melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan pelaku tersebut. Untuk tindakan yang kita kami melakukan penangkapan di Pagar Alam, kemudian di Desa Lintang Kanan. Bang, bisa diceritakan suasana pada saat penangkapan sehingga ada salah satu anggota kita yang ditabrak oleh pelaku. Jadi malam tadi sudah kita lakukan tindakan secara humanis dan persuasif, tapi pelaku masih melakukan tindakan yang membahayakan petugas sampai anggota kami ada yang tertumbur di belakang. Oleh karena itu, pada saat pengejaran, pelaku tetap berlari, kemudian pelaku meninggal kendaraannya dan dikejar oleh anggota. Bang, masih ada luka tembak juga di tubuh pelaku. Ya, karena melakukan perlawanan terhadap petugas. Dia sembunyi di got itu. Ya, di Siring di Pagar Alam. Sempat menyerang petugas juga. Sempat menyerang petugas. Dari pemeriksaan polisi, pelaku bersama komplotannya telah beroperasi di 22 tempat. Rata-rata pencurian mobil jenis pick-up di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, hingga Lampung, dan komplotan ini selalu mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan. Hingga kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang kabur saat penggerebekan. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang. Seorang pria di Kabupaten Bengkulu Utara ditangkap polisi lantaran melakukan upaya percobaan pemerkosaan terhadap mantan pacarnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 19 November lalu di sebuah kamar hotel di kawasan Kota Argamakmur. Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Ardian Yunan Saputra mengatakan peristiwa bermula saat tersangka dan korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan kemudian masuk ke dalam hotel. Setelah di kamar hotel, tersangka kemudian memaksa korban untuk berhubungan layaknya suami istri. Namun upayanya tersebut gagal karena korban menolak dan berteriak hingga didatangi oleh penjaga hotel. Ada tersangka yang kita amankan, inisial YM, beliau kita amankan, kita tangkap karena melanggar pasal 53 untuk 285 yaitu percobaan perkosaan yang kemarin sempat ramai. TKP di Hotel Dion. Di korban sama tersangka ini dekat, kemudian korban diajak ke Hotel Dion. Tersangka mendorong korban ke kasur, mau diperkosa lah. Kemudian korban teriak, yang jaga hotel langsung mendatangi kamar, gedung-gedung kamar, kemudian tersangka langsung lari. Akibat perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 53, Jungto pasal 285, subsidiar pasal 289 KUH Pidana, subsidiar pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Warga Jalan UR Supratman, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu, Kamis siang dihebohkan dengan kematian seorang pria yang diduga baru saja berkencan dengan seorang pekerja seks komersial atau PSK. Kematian RE, warga Kabupaten Bengkulu Utara ini diketahui setelah sang wanita berinisial SL berteriak keluar rumah dan meminta pertolongan warga setelah mendapati pria tersebut meregang nyawa di kamarnya usai berkencan dengan kondisi mulut mengeluarkan busa. Warga yang mendengar teriakan SL langsung mendatangi lokasi dan menghubungi polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah pria tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara dan memasang garis polisi.
Ketua RT setempat menyatakan jika rumah tersebut sebelumnya kosong dan tidak mengetahui jika ada praktik prostitusi di rumah tersebut. Tidak Bu, ada orang itu kecil. Udah ada tengok. Polisi lah ngumpul intinya kami Yang itu tahu tadi Bu ya? Yo, tidak tahu kejadian itu. Bu, setahu kita rumah ini kosong atau zaman? Ya setahu kami lewat tidak ada kegiatan apa-apa gitu. Memang rumah kosong, tidak ditinggali sama orangnya. Saja tidak ada. Tino lanang Bu itu Apanya? Yang overdosis itu. lanang. Nah, tapi tadi posisi dia keluar Wah, itu tidak tahu saya wah itu. Karena kan di dalam kami di Siko tadi. Kan di dinas polisi ya, Wah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Sebelumnya, RE datang dari Bengkulu Utara menggunakan sepeda motor sengaja untuk berkencan dengan sang PSK. Meski demikian, hingga kini dugaan sementara terkait kematian pria tersebut masih didalami polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu mendakwa 3 mantan petinggi salah satu bank syariah terkemuka di Kota Bengkulu dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. RR selaku mantan marketing, ED selaku mantan mikro marketing manager, dan AS selaku mantan branch manager bank tersebut diduga menyelewengkan dana program kredit usaha rakyat atau KUR 1,5 miliar rupiah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini disampaikan JPU Kejati Bengkulu dalam sidang perdana pasca ketiga terdakwa ditetapkan jadi tersangka beberapa waktu lalu. Salah satu kuasa hukum terdakwa menyatakan menghormati dakwaan JPU dan akan menyampaikan pembelaan pada fakta persidangan nanti. Selain itu, kuasa hukum berharap saksi yang dihadirkan objektif sehingga siapapun yang terlibat turut bertanggung jawab. Ya, tadi kan agendanya sidang perdana pembacaan dakwaan oleh JPU. Kami sudah sampaikan bahwa atas dakwaan tidak mengajukan eksepsi. Namun bukan dalam artian menyetujui apa yang disampaikan dalam dakwaan, tetapi terhadap hal-hal yang menjadi substansi keberatan nanti kami tuangkan di fakta atau agenda persidangan selanjutnya, ya kan? Terhadap hal-hal apa yang menjadi substansi dari dakwaan itu menurut hemat kami juga ada hal-hal yang harus kami bantu. Bang, untuk sidang selanjutnya Bang apa ini Bang? Ya, agenda selanjutnya adalah pembuktian. Dalam hal ini agenda JPU menghadirkan saksi-saksi. Nah, di situ harapan kami semua saksi hadir ya kan secara terbuka, objektif, profesional. Sebelumnya, pada kasus dugaan korupsi penyaluran KUR ini, penyidik Kejati menemukan adanya perbuatan melawan hukum, yakni pemalsuan data penerima hingga menimbulkan kerugian negara. Pasalnya, mulai dari proses penyaluran, pencairan hingga pengembalian dana KUR bersifat fiktif atau menggunakan data orang terdekat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.